Mau bahas yang mana dulu nih? Tapi aku nggak bakal bahas semuanya ya. Udah dimulai. Usir atuh. Suruh pergi gitu. Dari nomor 1 aja ya. Nah, kalau nomor 1, ntar. Nah sebenarnya kalau soal Lagrange tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak konsepnya. Yang utamanya tuh, yang penting kita bisa ngebikin sistem persamaan Lagrangiannya gimana. Yang T min V-nya itu bentuknya kayak gimana. Terus dari sini nanti kita bisa dapat persamaan gerak. Yaitu dari ini persamaan Lagrange. Turunan D per dt dari do L per do Q dot dikurangin do L per do Q sama dengan 0. Udah dari tadi, udah direkam. Nah kalau masalah-masalah Lagrange tuh biasanya kayak gini. Itu cuma berkisar antara apa sih namanya, gimana caranya kita ngebentuk Lagrangian. Ya, Lagrangian tuh ini, energi kinetik dikurangin potensialnya. Nah, nanti kita terus cari persamaan geraknya tuh dari sini. Dari persamaan Lagrange. Gitu. Tapi yang jadi masalah tuh biasanya kalau Lagrange, dia bergantung banget sama sistem koordinat. Kayak contohnya di sini. Ini kan ada variabel Q ya. Q itu adalah apa sih namanya? Koordinat umum. Kan kalau kita mengenal koordinat ada 3 kan. Ada Cartesian, terus silinder, sama bola. Atau satu lagi polar. Polar itu sebenarnya Cartesian tapi 2 dimensi. Nah kalau Cartesian kan ada 3 sumbu koordinat kan, X, Y, Z. Kalau silinder ada 3 juga, rho, terus pi, sama satu lagi Z. Kalau bola ada 3 juga, R, theta, apa sih? Nah ini namanya koordinat, kalau misalkan kita ganti sama Q, ini namanya Q1, Q2, Q3. Nah ini koordinat secara umum tuh kayak gini. Q1 itu apa? Q1 itu adalah apa sih namanya, arah gerak si partikel pada suatu sumbu koordinat. Q2 itu pada sumbu koordinat yang lain yang tegak lurus sama Q1. Q3 apa? Koordinat lain juga yang tegak lurus sama Q2. Itu kalau di Cartesian. Tapi kalau di koordinat umum belum tentu tegak lurus, bisa kemana aja di arahnya. Katakanlah gini. Ini kan X, ini Y gitu. X sama Y ini apa sih namanya? Saling tegak lurus kan. Tapi aku bisa aja bikin koordinat baru namanya koordinat theta. Gitu. Antara X sama Y itu tegak lurus, aku kasih nama X itu Q1, Y itu Q2, theta itu Q3 gitu. Dan ini sama aja, sama-sama menunjukkan 3 arah yang berbeda gitu. Jadi namanya koordinat umum. Bisa dinyatakan dalam Q, I dari 1 sampai N. Ada berapa koordinat? Ada, atau dalam kata lain dia punya berapa kemungkinan arah gerak. Arah gerak. Kemungkinan arah gerak kalau bahasa apa sih namanya? Bahasa termodinamikanya derajat kebebasan.
punya berapa derajat kebebasan gitu. Itu menentukan jumlah Q-nya. Makin banyak Q-nya berarti derajat kebebasannya makin banyak. Nah, umumnya kalau partikel-partikel yang makroskopis itu derajat kebebasan 3. Dia bisa gerak di X, Y, Z gitu. Nah, apa sih namanya? Ya udah gitu. Berarti permasalahan utamanya kan kita kalau Lagrange kita harus menentukan bentuk Lagrangian L-nya. Nah, Lagrangian L-nya ini bergantung sama koordinat berdasarkan apa sih namanya si energi kinetik maupun energi potensialnya itu bergantung sama dia punya berapa kemungkinan arah gerak, punya berapa derajat kebebasan. Makin banyak derajat kebebasannya berarti nanti persamaan si energi kinetiknya itu makin rumit. Gitu. Sama energi potensial juga. Nah, contoh di soal nomor 1 ini. Ini gimana cara ngapusnya? Nah, kalau di soal nomor 1 ini kan ini ada pegas digantung. Ada pegas digantung, vertikal. Ini kalau pegasnya ini ditarik ke bawah, sejauh Y, dia bisa geraknya kemana? Cuma di sekitar sumbu Y ini aja kan? Cuma naik turun aja. Dia nggak bisa gerak kanan kiri. Karena kenapa? Kita nariknya vertikal. Kecuali kalau kita pegasnya ditarik ke samping kayak gini. Gitu. Nah, nanti dia punya dua kemungkinan arah gerak, bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Tapi karena ini ditarik ke bawah doang, sejajar sama sumbu Y, maka nanti dia cuma punya kemungkinan arah gerak cuma satu, naik turun. Artinya apa? Cuma punya satu derajat kebebasan. Itu. Nah, karena cuma punya satu derajat kebebasan, berarti nanti Q-nya itu cuma ada Q1 aja. Koordinat umumnya cuma punya satu koordinat umum. Yang di sini karena dia sejajar sama sumbu Y, ya udah berarti koordinat umum yang kita pakai itu Y aja. Karena dia kebetulan sejajar sama sumbu Y. Nah, berarti karena dia punya satu kemungkinan arah gerak, nanti energi kinetiknya itu cuma punya satu sumbu aja, yaitu setengah M Y dot kuadrat. Y dot itu apa? Y dot itu adalah kecepatan dia di sumbu Y ini. Kecepatan di sumbu Y. Kalau misalkan aku geser pegasnya kayak gini, ke samping kayak gini, kan dia bisa gerak kanan kiri kan, sejajar sumbu X sama vertikal sejajar sumbu Y. Nah, berarti nanti dia bakal punya 2 derajat kebebasan, berarti nanti energi kinetik ditambah lagi, tambah setengah M X dot kuadrat. Itu. Karena kenapa? Dia punya 2 derajat kebebasan, satunya sejajar Y, satunya sejajar X. Nah, ini kan vertikal, jadi cuma gini aja, setengah M Y dot kuadrat. Nah, sekarang potensialnya gimana? Potensial gravitasi dia itu diabaikan. Potensial gravitasi diabaikan. Diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena ini pegas. Sifat pegas itu adalah menetralkan gravitasi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ninjau suatu kasus osilasi, itu ketika dia udah setimbang. Kalau udah setimbang, gravitasi itu udah sama kayak gaya pegasnya. Jadinya netral dia. Karena gravitasinya netral ya berarti dia nggak ngasih kontribusi apa-apa lagi ke gerakannya. Jadi satu-satunya yang bisa bikin dia bergerak itu kalau kita simpangin, itu adalah potensial pegasnya. Nah, karena dia cuma punya satu potensial, yaitu potensial pegas, dan disimpanginnya ke arah Y, berarti ntar energi potensialnya tinggal cuma setengah K Y kuadrat. Udah, berarti nanti Lagrangiannya
itu setengah M Y dot kuadrat dikurangin setengah K Y kuadrat. Nah, kan ditanya juga, selain ditanya Lagrangiannya, tadi ditanya juga apa sih namanya? Persamaan geraknya. Persamaan gerak itu diperoleh pakai persamaan Euler persamaan Euler-Lagrange. Yang ini, yang d per dt turunan terhadap waktu dari turunan parsial Lagrange terhadap kecepatan pada koordinat i dikurangin turunan parsial Lagrange terhadap koordinat i sama dengan 0. Maksudnya gimana? Kan di sini koordinatnya cuma satu kan, cuma y doang. Berarti ini yang ini itu cuma do L per do y doang. Si Lagrangiannya, yang persamaan Lagrangian yang ini kita turunin parsial terhadap y. Nah, kalau ini gimana? Ki dot. Kan tadi Ki itu sama dengan y. Berarti Ki dot itu sama dengan y dot. Gitu. Ki itu kan koordinatnya. Kalau Ki dot berarti kecepatan di koordinat itu. Karena koordinatnya y doang berarti y dot aja. Berarti nanti yang ini itu turunan persamaan Lagrangian ini terhadap kecepatan di koordinatnya. Berarti y dot terhadap y dot. Berarti ini sama aja do L per do y dot. Itu tinggal turunin. Do L per do y berapa? Setengah KY kuadrat diturunin jadinya KY kan. Kalau do L per do y dot setengah M y dot kuadrat, berarti M y dot. Berarti kalau dimasukin ke persamaan ini, jadinya d per dt dari M y dot dikurangin KY sama dengan 0. Ini turunin lagi nih terhadap waktu. M itu kan konstan. Berarti tinggal M dy dot per dt. Turunan y dot terhadap waktu apa? Y double dot kan? Berarti M y double dot sama dengan KY. Nah, ini persamaan geraknya. Atau biar lebih umum, y double dot sama dengan K per MY. Enggak gitu sih. Minus K per M Y. Sama dengan 0. Dah, ada yang mau nanya lu nggak? Masih gampang ya? Belum benar. Cuman kalau kasusnya agak susah gitu masih bingung nentuin rumusan L gitu, Der. Kenapa? Kalau kasusnya susah kayak kemarin gitu misalkan ya, menurutku susah gitu kan. Masih bingung nentuin rumusan L-nya. Coba lihat dulu ya. Kemarin itu yang itu ya. Ini nih. Ada sih soalnya di sini. Itu soal tutorial soalnya. Nah, yang ini kan kemarin. Ini kan kemarin ini apa sih namanya? Yang kata ada masa ditancepin ke batang gitu kan. Terus dia bisa gerak di sepanjang batangnya gitu kan. Bisa meluncur gitu. Tapi batangnya juga muter. Dengan kecepatan omega. Nah, ini nentuin Lagrangiannya gimana? Sama kayak tadi, buat nentuin Lagrangian, kita harus nentuin koordinatnya dulu. Dia punya koordinat apa aja? Apa aja? Punya arah gerak, punya kemungkinan arah geraknya mana aja gitu, derajat kebebasannya berapa? Berapa? Nah, di sini kalau kita lihat, kan dia bisa gerak sepanjang batang ini kan? Bisa gerak sepanjang batang ini. Berarti itu aku kasih nama arah gerak R. Biar gampang ini pakai polar aja. Karena dia bisa gerak sepanjang batang, berarti aku kasih nama dia arah geraknya R
Terus karena ini batangnya muter, berarti dia bisa gerak ke sana kan? Muter gitu. Siapa sih masanya? Berarti dia bisa gerak di sepanjang sudut koordinat theta ini. Jadi dia punya dua derajat kebebasan. Kalau pakai koordinat polar ya, dia bisa gerak sepanjang r, bisa juga bergerak sepanjang theta. Nah, ya udah. Kalau dia bisa gerak sepanjang r dan bisa gerak sepanjang theta, misalin kayak gini. Misalin panjang batangnya itu adalah L. Nggak penting sih ini. Cuma ya kalau batangnya terbatas aja. Panjang batang adalah L. Nah, posisi dia tuh di arah R ini ada di mana kalau pakai koordinat polar kan? Koordinat polar itu dinyatakan sebagai apa? R, theta kan. R itu apa? R itu adalah jarak dari pusat koordinat ke titik yang kita tinjau. Kalau theta tuh sudut yang dibentuk antara sumbu X sama garis radialnya ini. Gitu. Kalau panjang batangnya L, misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu panjangnya R. Aku gambar ulang. Misalkan dari pusat sini ke batangnya itu, ke bolanya itu adalah R jaraknya. Nah, kan dia bisa gerak sepanjang garis ini kan. Biar gampang, ini aku bikin vektor posisinya dulu aja. Dalam koordinat polar, vektor posisi itu dinyatakan apa? R dikali R topi. Ya nggak? R itu jaraknya berapa dari sini ke sini? R topi itu arah dari sini ke radial keluar sana. Gitu. Bentar. Radial gitu. Nah, kan kalau misalkan buat nyari energi kinetik itu dibutuhkan apa? Kecepatan kan? Suatu kecepatan gitu, persamaan kecepatan. Sementara kalau energi potensial itu yang dibutuhkan adalah posisi. Kalau posisi ya udah kita bisa dapat dari sini. Nah, buat nyari kecepatannya gimana? Ini aja kita turunin terhadap waktu si vektor posisinya. Berarti dr per dt. Masih ingat kan turunannya apa? R dot R topi ditambah R theta dot theta topi. Gitu. Ya, kayak gini kan. R dot R topi ditambah R theta dot theta topi. Nah, dari sini kita lihat nih. Si kecepatannya itu ternyata dia punya dua koordinat. Yang pertama koordinat R topi. Yang kedua koordinat theta topi. Nah, kecepatan yang arah R topi ini bakal jadi apa sih namanya? Koordinat yang Q1. Sementara yang arah theta topi ini bakal jadi koordinat yang Q2-nya. Gitu. Kalau dalam koordinat umumnya. Jadinya nanti persamaan energi kinetiknya itu adalah setengah M Q1 dot kuadrat ditambah setengah M Q2 dot kuadrat. Q1 dot kuadrat itu siapa? Q1 dot kan dia. Ya nggak? Q1 dot itu kan kecepatan dalam arah Q1. Arah Q1 itu arah si R top ini kan. Arah si R top itu kecepatannya adalah R dot. Berarti Q1 dot kuadrat itu adalah R dot kuadrat. Ditambah Q2 sekarang. Q2 dot kuadrat, arah Q2 itu kan theta topi nih. Di arah theta topi itu dia kecepatannya adalah theta dot R. Berarti Q2 dot kuadrat itu adalah theta dot R
kuadrat. Nah, ini energi kinetiknya. Nah, kalau potensialnya gimana? Dia potensial cuma punya potensial gravitasi aja. Nah, kalau potensial gravitasi, ya udah berarti dia bergantung sama jarak ini kan. Kayak gini. Kan masanya di sini ya. Ini sudut theta. Dari sini ke sini R. Nah, kalau potensial gravitasi itu bergantung sama jarak tegak lurus ke tanahnya aja. Berarti jarak ini. Kasih nama H lah. Ketinggiannya itu berapa? Kalau dari hubungan trigonometri kan dapat H-nya itu adalah R sin theta. Gitu kan? Berarti nanti energi potensialnya itu massa kali G kali ketinggiannya R sin theta. Nah, ini cuma satu persamaan. Tapi dia udah menyangkut dua variabel yang berhubungan dengan dua koordinat. R itu berhubungan sama koordinat Q1. Sementara sin theta kan ada tetanya, theta itu berhubungan sama koordinat Q2-nya. Gitu. Nah, berarti nanti aku dapat Lagrangiannya kan T min V. Berarti setengah M R dot kuadrat tambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat dikurangin M G R sin theta. Gitu. Nah, sekarang ditanya persamaan geraknya gimana? Ya udah, turunin pakai persamaan Lagrange aja. D per dt dari do L per do Q dot I sama dengan do L per do Q I. Nah, hati-hati di sini. Ini kan Q dot I. Terus ini Q I. Artinya apa? Kan Q I itu artinya adalah koordinat arah ke I kan. Arah ke I. Artinya bisa lebih dari satu. Bisa arah ke satu. Kan I-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Maksudnya dia punya banyak arah gitu lah. Koordinat arah ke I maksudnya koordinat arah ke satu, arah kedua, arah ketiga. Nah, di sini kan ada dua arah kan, arah R sama arah theta. Maka persamaan Lagrange ini juga harusnya ada dua. Karena kalau do L per do Q dot I doang, ini baru mewakili satu koordinat. Satu koordinat. Sementara di Lagrangiannya dia bergantung oleh dua koordinat, yaitu koordinat R sama theta. Jadi ntar ada dua persamaan. Yang pertama yang ini. Yang pertama itu adalah D per dt do L per do R dot sama dengan do L per do R. Ini untuk arah R. Nah, satu lagi, karena dia punya arah lain yaitu theta, berarti ntar kita tinjau yang untuk arah theta. Yaitu D per dt do L per do theta dot sama dengan do L per do theta. Gitu. Jadi nanti bakal ada dua persamaan gerak. Persamaan gerak yang pertama itu yang apa sih namanya, yang menggambarkan gerakan dia di sepanjang arah R. Di sepanjang arah R ini. Sementara persamaan gerak yang kedua itu menggambarkan gerakan dia di sepanjang arah theta. Kan tadi dia geraknya bisa dua arah kan? Bisa di sepanjang batang ini gitu. Bisa juga muter. Makanya nanti ada dua persamaan gerak. Persamaan geraknya gimana? Ya udah kita selesaikan aja dulu persamaan Lagrange untuk masing-masing sumbu. Yang arah R dulu. Kata tadi Lagrangiannya itu setengah M R dot kuadrat tambah setengah M theta dot kuadrat R kuadrat dikurangin M G R sin theta. Nah, untuk arah R berarti ada do L per do R. Ini kita turunin terhadap R, turunan parsial. Berarti ini habis kan? Ini habis. Ini nggak habis, ini nggak habis. Berarti ntar sisanya itu adalah M R theta dot kuadrat dikurangin MG sin theta.
Terus ada lagi do L per do R dot. Ini diturunin terhadap R dot, sorry. Kan R dot cuma dia doang kan? Berarti selain dia habis. Ini diturunin terhadap R dot, berarti nanti sisanya tinggal MR dot doang. Sisanya habis karena nggak ada R dotnya. Ingat ini turunannya parsial. Sekarang untuk arah theta. Arah theta. Berarti nanti ada do L per do theta. Yang mengandung theta siapa aja? Theta doang, bukan theta dot. Karena theta sama theta dot itu beda. Kalau di turunan parsial. Itu dua variabel yang berbeda, karena theta itu kan menyatakan posisi. Sementara theta dot itu menyatakan kecepatan sudut. Turunan parsial jadi pasti harusnya dijadiin variabel yang berbeda. Nah, karena di sini yang ada tetanya cuma yang MGR sin theta doang, berarti yang nggak habis cuma ini doang. Turunan MGR sin theta itu adalah apa? MGR sin theta diturunin minus GR cos theta. Oke. Terus sekarang do L per do theta dot. Yang mengandung theta dot itu cuma dia doang kan? Berarti selain dia habis. Berarti ntar sisanya tinggal M R kuadrat theta dot. Ya udah, sekarang berarti tinggal kita masukin ke persamaan yang d per dt do L per do Q dot I sama dengan do L per do Q. Nggak pakai dot. Bentar. Iya betul. Karena Kenapa? yang do L per do theta itu nggak pakai M. Oh iya, M ya. M-nya lupa. Oke. Nah, terus ya udah tinggal kita masukin aja. Untuk yang arah R kita masukin ke sini. Ntar kita dapat persamaan gerak untuk arah R. Untuk yang theta kita masukin lagi ke sini, nanti kita dapat yang untuk arah theta. Kan kalau yang untuk arah R berarti d per dt dari MR dot ya. MR dot sama dengan do L per do R itu MR theta dot kuadrat minus MG sin theta. Ya enggak? MG sin theta ya. Ya udah, ini kan M-nya konstan. Karena M-nya konstan, coret semua dong boleh. Tinggal sisa yang di kirinya itu dr dot per dt. Turunan r dot terhadap waktu ya berarti r double dot. Berarti terdapat persamaannya r double dot sama dengan r theta dot kuadrat dikurangin g sin theta. Nah ini persamaan gerak di arah r. Nah kalau di arah tetanya berarti d per dt dari mr kuadrat theta dot mr kuadrat theta dot sama dengan minus mgr cos theta. Minus mgr cos theta. Ini M-nya coret lagi. Berarti tinggal sisa minus gr cos theta sama dengan d per dt dari r kuadrat theta dot. Itu kan. Nah, ini ya udah tinggal kita turunin aja. Kan kalau ini turunannya turunan biasa kan, bukan turunan parsial. Operatornya pakai D bukan pakai do. Kalau turunannya adalah turunan biasa berarti kita pakai aturan perkalian karena ini kan ada dua variabel nih, r kuadrat sama theta dot.
Berarti d per dt dari r kuadrat theta dot itu sama dengan theta dot dikali dr kuadrat per dt ditambah r kuadrat dikali d theta dot per dt. Yang ini jadinya apa? Turunannya 2 r theta dot r dot, ya enggak? Yang ini jadinya r kuadrat theta double dot. Jadinya nanti persamaan geraknya minus g cos theta sama dengan r-nya dicoret 2 theta dot r dot tambah r theta double dot. Nah, tapi di soalnya mana sih soal? Di soalnya itu dia bergerak kecepatan angulernya si omeganya itu konstan. Omeganya konstan. Karena omeganya konstan, omega itu kan sama aja kayak theta dot kan. Kalau karena omeganya konstan berarti theta double dotnya itu sama dengan 0. Ya kan? Apa sih namanya theta double dot itu turunan dari omega terhadap waktu. Kalau konstan ya berarti turunan 0 kan. Nah, berarti nanti ini yang theta dot r ini habis. Jadi tinggal sisa yang ini aja. Nah, ini kecepatan persamaan gerak arah theta. Nah, kalau dilihat ini percepatan apa nih? Coriolis. Gitu. Jadi di arah radial dia punya percepatan kayak gini yang bergantung sama percepatan apa sih namanya ini? Sentrifugalnya sama gravitasi. Sementara kalau di arah theta itu bergantung sama percepatan Coriolisnya. Gitu. Mana dulu? Dar, bisa minta tolong diulang yang tadi penentuan T-nya nggak? Penentuan T. Yang kinetiknya ya? Iya, kinetik. Gini aja. Apa sih namanya? Kalau pakai koordinat polar, kan tadi gini kan? Ini masanya kayak gini kan? Set. Theta. Nah, marshmallow-nya ini kan bisa gerak di sepanjang batang ini kan. Dia bisa turun ke sini. Atau bisa juga naik ke atas gitu. Bisa naik turun gitu lah. Nah, kalau pakai koordinat polar, ini namanya arahnya arah radial, R. Nah, kita cari cara nentuin energi kinetika gimana, itu kita pakai persamaan kecepatan aja. Kita tentuin dulu persamaan kecepatannya dari apa? Dari vektor posisinya. Kalau di koordinat polar, ini kan dia bisa gerak sepanjang R ini kan. Sepanjang R ini dia bisa gerak. Nah, terus si batang ini juga muter. Gitu. Nah, nanti dia bakal punya vektor posisi itu adalah R dikali R topi. R itu apa? R itu jarak dari pusat ini ke si marshmallow-nya. Segini jaraknya berapa? Gitu. R topi itu apa? R topi itu arah dari pusat di sepanjang garis ini, arahnya keluar lingkaran. Kan kalau koordinat polar itu lingkaran kan? Gitu kayak gini. Arah R top itu kemana? Dari pusat sini keluar lingkaran di sepanjang jari-jari ini. Gitu. Nah, ini kan vektor posisi. Sekarang kita cari vektor kecepatan. Cari nyari vektor kecepatan gimana? Ini kita turunin terhadap waktu. dr per dt. Nah, turunan vektor posisi terhadap waktu untuk koordinat polar itu r dot, r topi ditambah r theta dot, theta topi. Ini dapat dari mana? Lihat catatan kinematikanya.
Ada kan penurunannya di situ. Nah, dari sini kan ada dua nih kecepatannya. Ada yang arah r topi, sama ada yang arah theta topi. Nah, yang namanya energi kinetik itu adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat kan. Nah, tapi dia di sini punya dua kecepatan. Yang pertama kecepatan arah r topi sama kecepatan arah theta topi. Ya udah, berarti karena dia punya dua kecepatan, berarti dia punya dua energi kinetik. Yang V1-nya itu siapa? V1-nya itu yang ini. Kecepatan dia yang pertama. Berarti R dot R topi kuadrat. R topi dikuadratin itu kan sama dengan 1 kan? Iya nggak? Karena dia vektor satuan, besarnya 1. Jadi tinggal sisa R dot kuadrat aja, makanya jadi setengah M R dot kuadrat. Ditambah setengah M V2. V2 itu siapa? V2 itu ini, komponen kecepatan yang keduanya. Itu R theta dot theta topi. R theta dot theta topi berarti nanti ya udah ininya dikuadratin aja. Kan V2 kuadrat kan? R theta dot theta topi kuadrat. Nah, theta topi kuadrat juga itu hasilnya sama dengan 1. Karena dia vektor satuan. Berarti ntar tinggal sisa M R kuadrat theta dot kuadrat gitu. Ya udah ini jadi T-nya. Ini ditambah ini. Gitu. Atau bisa juga kalau mau langsung ininya masukin ke persamaan energi kinetik ya. Jadi setengah M dr topi dr per dt kuadrat. Dr per dt apa ini kan? Jadi ntar tinggal R dot R topi tambah R theta dot theta topi kuadrat. Tapi hati-hati karena ini vektor, ingat sama aturan perkalian vektor. Itu. Nanti jadinya hasilnya bakal sama, jadi R dot kuadrat tambah R theta dot kuadrat. Gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada coba kerjaan yang ini deh. Kita Lagrange dulu aja ya, Hamiltonnya ntar aja, belakangan kan belum diajarin juga. Nggak jauh beda sih Hamilton sama Lagrange sebenarnya. Hubungannya tuh cuma kayak gini. Kalau di mekanika ya, kalau di termodinamika agak ribet lagi. Tapi kalau di mekanika, hubungan Hamilton sama Lagrange tuh cuma gini. Hamilton itu adalah 2 kali energi kinetik dikurangin sama Lagrangian. Atau dalam kata lain itu sama kayak energi total, T tambah L. T tambah P. Tapi nanti kepakainya bisa banyak. Kalau Lagrangian kan umumnya dipakai buat nyari persamaan gerak doang. Kalau ini bisa dipakai buat nyari momentum. Bisa juga dipakai buat nyari kecepatan. Ini dapatnya dari mana? Nanti ada penurunannya. Besok kali diajarin di kelas, nggak tahu. Tapi kita nggak bahas ini dulu. Kita bahas yang Lagrange dulu. Nah, coba kerjain yang ini. Cari Lagrangiannya, sama cari persamaan geraknya. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ada koordinat yang muter-muter, itu pakai polar aja, lebih gampang nyari Lagrange daripada kalau pakai Cartesian. Pokoknya kalau ada sudut ya theta gitu, udah pakai polar aja. Coba 5 menit kerjain. Kalau udah bilang.
Oh ya, sama satu lagi, kalau mau nentuin energi potensial, kalian tentuin acuan potensial nolnya itu di mana. Acuan potensial nol, ngerti kan maksudnya? Misalkan kalau di kasus ini aku bisa bikin acuan potensial nol tuh misalkan di sini, di bawah sini, atau di atas ini. Nah, kalau misalkan aku bikin potensial nolnya ini di atas, misalkan di sini V-nya sama dengan 0 tuh di sini, energi potensial sama dengan 0 tuh di atas ini, berarti energi potensial dari si bola ini adalah negatif nanti. Tapi kalau misalkan aku bikin potensial nolnya itu di bawah sini, berarti nanti energi potensialnya si bola ini jadi positif. Milihnya gimana itu tergantung sama sistemnya tuh kayak gimana bentuknya. Enakannya pakai yang mana gitu. Kalau persamaannya ternyata lebih ribet yang di bawah, ya berarti pakai potensial nolnya di atas aja. Gitu. Bebas dua-duanya mau pakai yang mana. Tapi pilih yang paling gampang. Do you know where? Ngapain sih dia? Dia lagi tuh. Dia apa lagi? Enggak, bukan. Sama pergi. Apaan? Gue pengen dulu. Jangan. Baca dulu. Apaan itu anjir? Pergi. Lu pengen ngasih ke siapa? Enggak, diam. Oh, lu dapat. Diam, kamu diam. Oh, lu dari cutting ya? Bukan. Diam. Pergi sana. Ya, 2 menit lagi. Dapat mikir, kita tuh harus berusaha sebelum menyerah. Seenggaknya coret-coret gambar-gambar gitu apa. Kayak temen aku dulu waktu SMA, dia nggak bisa ngerjain soal ulangan harian, dia masih berusaha gambar-gambar planet, gambar-gambar bintang gitu. Tidak menyerah. Ya udah, bahas aja ya, udah 5 menit. Pertama, ini kan dia gerakannya gimana? Karena kita simpangin dia kayak gini, ke samping ini, dia gerakannya gini kan? Apa sih namanya? Bryan lah gitu. Bryan membentuk busur lingkaran. Kalau dia membentuk busur lingkaran artinya apa? Dia artinya punya berapa derajat kebebasan? 1 doang. Yaitu sepanjang theta ini. Kan yang berubah tetanya doang kan, dia nggak apa sih namanya, talinya nggak, si bandulnya nggak gerak-gerak kayak gini nih, tek nggak gitu kan, karena ini talinya tegang terus, jadi dia geraknya cuma gini aja. Bryan. Kalau pakai koordinat polar, dia cuma punya 1 derajat kebebasan, yaitu theta. Tapi kalau pakai kartesian, nanti dia punya 2, punya x sama punya y. Nah itu ribet, makanya kita pakai polar aja, yang lebih gampang. Nah pertama kita tentuin dulu acuan potensial 0 itu di mana. Misalkan aku pengen acuan potensial 0 tuh di atas ini.
Kalau acuan potensial 0 di atas ini berarti energi potensialnya aku ukur dari titik ini ke bawah. Nah, kan energi potensial itu bergantung sama ketinggian. Ketinggian itu kan sejajar sama sumbu ya kan, vertikal. Berarti aku hitung jarak dari sini ke sini. Segini itu berapa? Tapi negatif jaraknya. Karena kenapa? Potensial 0 di sini dan ini ke bawah. Berarti ke arah negatifnya. Ya lebih potensial lebih rendah lah gitu istilahnya. Karena pot yang 0-nya di atas. Jadi yang di bawahnya pasti negatif. Nah, ini kan panjangnya L. Terus ini ada sudut theta. Meskipun theta yang berubah-ubah. Kita ambil posisi sembarang aja. Theta gitu. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah L cos theta. Ya enggak? Tapi negatif. Karena acuannya 0 di sini. Berarti nanti dia bakal punya energi potensial sebesar M, G dikali H. H-nya itu adalah ini. Minus L cos theta. Berarti sama dengan minus M, G, L cos theta. Ini V-nya. Nah, kalau kecepatannya gimana? Dia kan nggak bisa gerak sepanjang garis ini kan? Cuma bisa gerak berayun gitu aja. Berarti nanti kalau aku bikin vektor posisinya, ini kan, set, ini L, ini theta. Nah, dia punya vektor posisinya gimana? Itu L dengan arah R topi kan, kalau di koordinat polar. L itu panjang dari sini ke sini. R topi itu arahnya kayak gini. Gitu. Sepanjang garis talinya ini. Nah, buat nyari kecepatannya ini aku turunin terhadap waktu. dr per dt. Yaitu adalah L dot arah R topi ditambah L theta dot arah theta topi. Nah, sementara panjang tali ini kan konstan kan? Karena talinya itu nggak berubah-berubah. Dia nggak gerak, si bolanya itu nggak gerak njot-njotan di talinya gitu. Karena panjang talinya konstan, maka L dotnya ini sama dengan 0. Gitu. Berarti tinggal sisa kecepatannya itu yang arah theta doang, yang theta dot L. Ya udah. Berarti nanti energi kinetiknya tinggal sisa setengah M dikali ini kuadrat. Berarti L theta dot theta topi kuadrat. Ini dikuadratin jadinya setengah M L kuadrat theta dot kuadrat. Ya udah. Kan tadi V-nya itu adalah minus MGL cos theta. Berarti Lagrangiannya T min V kan. Berarti sama dengan setengah M L kuadrat theta dot kuadrat dikurangin minus ini. Berarti jadi plus. Plus M G L cos theta. Ya udah. Tinggal kita cari persamaan geraknya. Berarti D per DT dari do L per, kan dia koordinatnya cuma theta doang ya, berarti per do theta dot sama dengan do L per do theta. Nah, do L per do theta dot kita turunin si ini terhadap theta dot. Sisanya apa? Tinggal ML kuadrat theta dot. Kalau do L per do theta, sisanya ini turunin terhadap theta. Berarti minus MGL sin theta. Masukin lagi ke persamaannya. Nanti dapat D per DT dari ML kuadrat theta dot ML kuadrat theta dot sama dengan minus MGL sin theta. Nah, ya udah.
Ini kan M konstan, L kuadrat konstan. Berarti keluar kan, tinggal yang di dalam itu d theta dot per dt. Terus di ruas kanan ada M, G, L sin theta. Berarti dicoret aja nih M sama L. Di kanan coret, jadi sisanya nanti persamaan geraknya d theta dot per dt itu jadinya theta double dot kan. Theta double dot sama dengan minus G per L sin theta. Nah, ini persamaan geraknya. Dah. Gampang kan? Ntar cariin yang susah deh soalnya. Coba lagi, Dar. Mana ya? Itu berarti kalau koordinat bola sama aja ya, tinggal menyesuaikan aja. Berarti ntar kalau koordinat bola kan ada 3 arah kan? Ada arah R, theta, sama psi. Jadi nanti pasti ada turunan dl per dr, terus ada turunan juga dl per d theta, ada juga dl per do psi. Nah, terus yang kecepatannya juga pasti ada 3, dl per do r dot, dl per do theta dot, sama dl per do psi dot gitu. Pokoknya makin banyak derajat kebebasannya, makin banyak kemungkinan dia arah geraknya, persamaan Lagrange makin panjang. Gitu aja. Cuma Berarti kalau di posisinya apa? dia dianggap sebagai itu vektor yang bola, koordinat bola ya. Iya. Vektor posisinya koordinat bola. Pas nanti ada 3 variabel. Nah, cuma kalau di mekanika biasanya cuma dibatasin sampai 3 doang derajat kebebasannya. Enggak banyak. R, theta, psi. Itu kalau bola. Kalau silinder, rho, psi, sama Z. Kalau 2 dimensi berarti antara polar atau kartesian kan, berarti antara X, Y, Z. Atau kalau 2 dimensi polarnya itu ya R sama theta doang. Gitu. Nanti Lagrange baru kerasa kurang ajarnya tuh pas di termodinamika. Tapi ini bisa ini nggak sih, Dar? Parameternya waktu juga itu bisa. Parameter waktu. Waktu tuh bukan apa ya? Kalau koordinat, waktu itu bukan jadi parameter. Waktu itu baru kehitung nanti kalau misalkan kita mau ngitung kerjanya. Tapi kalau buat koordinat yang X, Y, Z-nya gitu, yang kemungkinan kemanapun di arah geraknya, waktu nggak ada perhitungan. Bukan termasuk ke, apa sih namanya, constraint. Constraint apa ya bahasa Indonesia? Kebatasan gerakannya. Kan kalau yang dikasih Pak Pepen itu, ada waktunya kan? Mana ya? Bentar. Salah. Mana ya? Ini kan sistem koordinatnya itu ada Q1, Q2, Q3 sama T. Nah, T-nya ini sebenarnya nggak kepake. Kenapa? Karena yang kita pakai itu koordinatnya adalah koordinat yang sederhana. Koordinat antara bola, silinder, sama kartesian. Dia cuma punya 3 sumbu, punya 3 kemungkinan arah gerak. Nah, T ini kepake di mana? Nanti di relativitas. Ada arah namanya arah CT. C ini kan geraknya kemana aja. Makanya dia pakai parameter itu bukan suatu sumbu, tapi waktu. Karena C kali T ini adalah dimensinya itu sama kayak dimensi panjang, dimensi sumbu. Nah, cuma masalahnya arah C ini, arah cahaya geraknya kemana aja. Gitu. Jadi kalau sekarang ini belum kepake yang T-nya. Nanti pas di relativitas baru kepake. Yang kita pakai sekarang cuma yang kiki-nya aja. Coba yang mana ya? Yang ini deh. Pesawat Atwood.
Mana ya? Pesawat Edward. Pesawat Edward kemarin udah dibahas belum di kelas? Tahu pesawat Edward? Ya, belum kayaknya. Pesawat Edward tuh ini apa sih namanya? Katrol. Katrol yang gelinding gitu loh. Taruh mana ya? Udah belum ya? Udah belum sih? Prosperity Confidas sama Ster 1 nggak sih? Kalau nggak salah. Nah, bla 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 bla. Oke, jadi gitu. Ada sih pesawat Airbus itu cuma yang nggak muter katrolnya. Nggak apa-apa ya. Anggap aja katrolnya nggak muter. Mana ya? Ntar. Salah. Nah, ini dia. Tapi anggap satu dulu masanya. Kalau dua ntar pusing. Kelihatan nggak? Nah, ini biar gampang kita kerjain yang problemnya sederhana dulu. Anggap ini jadi satu masa aja dulu. Jadi dia cuma gini aja. Gitu loh. Jadi nggak usah dihitung dulu. Apa sih namanya? Ini jadi Atwood lagi gitu. Ribet. Nah, ini kan dia ada dua masa, M1 sama M2. Aku kasih namanya M berapa ya? Kan di sini M1 itu sama dengan M kan. Terus M2 sama dengan 2M, berarti ini 3M. Sementara ini M3 tambah M4. M3 itu 3M, M4 itu 4M, berarti 7M. Dan panjangnya itu adalah L3. Segini itu panjang L3. Panjang talinya itu L3. Nah, katrolnya itu licin. Jadi kita nggak usah ngitung rotasi katrolnya. Nah, ini kita nyelesain masalah gimana? Ya kita setup persamaan Lagrangiannya dulu. Baru kita nanti cari persamaan geraknya kayak gimana. Nah, caranya gimana? Caranya kita atur koordinat nolnya itu di mana? Pengennya. Mau di atas ini atau di bawah sini? Bebas. Tapi aku enakan di atas. Jadi ini titik 0,0 atau titik potensial 0. Nah, titik potensial 0. Oke. Terus gimana lagi? Nah, karena ini titik potensial 0, terus panjang talinya itu L, kita tentu ini masing-masing koordinat masanya. Masa yang 3M sama 7M, koordinatnya sejauh apa dari si pusat, dari titik potensial 0 ini. Dari garis ini. Buat nentuin apa? Buat nentuin nanti MGH-nya, energi potensial untuk masing-masing bendanya. Untuk si 3M sama untuk si 7M. Nah, kalau untuk yang 3M, misalin, caranya gini, kita misalin jarak dari masa ini ke atas ini adalah Y. Misalin jaraknya adalah Y. Nah, kalau segini Y, berarti dari 7M ke sini berapa? Ke atas ini. L3 dikurangin Y. Anggap aja ini katrolnya kan bulat nih. Anggap aja katrolnya nggak ada jari-jarinya gitu. Karena kenapa? Katrol licin, nggak muter. Jadi dia cuma kayak ngebelokin talinya gitu aja. Gitu. Jadi ntar si 7M ke pusat ini jaraknya adalah L3 dikurangin Y. Jadi aku bisa tulis kayak gini, koordinat dari si M3, ini aku kasih nama I deh, yang ini masa I.
MI, yang ini MJ. RI itu adalah vektor posisi dari massa I, yaitu minus Y, J. Kenapa minus Y? Karena titik 0,0-nya aku bikin di garis ini kan. Sementara dia di bawah garis ini. Berarti minus Y. Dengan jarak Y, berarti minus dari J gitu. Nah, kalau yang RJ, Benar. kenapa? Tadi L3 tuh panjang mana? Panjang talinya. Panjang tali dari sini ke sini. Tali yang ini nih. Jadi dia diameter katrol yang atas itu nggak ngaruh karena licin ideal gitu. Anggap licin. Dan nggak dikasih tahu juga. Anggap licin. Bukan anggap licin sih, emang licin katrolnya. Karena dia licin, kita bisa anggap dia cuma kayak ngebelokin talinya gini gitu. Gitu loh. Jadi diameternya nggak berpengaruh. Kecuali kalau dia bisa muter dan jari-jari dikasih tahu. Itu bakal jadi masalah nanti. Jadi kita pakai penyederhanaan kayak gitu aja. Nah, jadi ntar RI itu vektor posisi dari si massa MI. Massa MI itu yang mana? Massa yang kiri. RJ itu vektor posisi dari massa yang kanan. Massa yang kanan itu posisi di mana? Posisinya itu ada di mana ya? Minus L3 minus L3 min Y. L3 min Y. Arah J. Ya udah. Dari sini kita bisa dapat energi potensialnya. Berarti energi potensialnya itu adalah potensial yang massa I ditambah sama potensial massa J. Berarti MI G dikali HI ditambah MJ G dikali HJ. MI itu berapa tadi? 3M kan? 3M dikali G dikurangin dikali minus Y ditambah 7M dikali G dikali tadi kan minus L3 dikurangin Y ya. Ini biar gampang langsung aja jadi Y dikurangin L3 gitu, minusnya dimasukin. Jadi Y dikurangin L3. Jadinya apa sisanya? Sisanya itu adalah (4mg) Y dikurangin 7mg L3. Oke, ini potensialnya. Bentar. Oke, betul. Mana sih tadi? Nah, ini. Ya udah, berarti sekarang tinggal kita cari T-nya. Energi kinetiknya. Energi kinetiknya itu adalah setengah 3M ditambah 7M dikali Y dot kuadrat. Kenapa kayak gini? Karena si 3M sama 7M, kedua massa tadi kan terhubung oleh satu tali kan? Karena dia terhubung oleh satu tali, berarti kalau satunya gerak ya satunya bakal gerak bareng. Karena dia gerakannya bareng, kecepatannya bakal sama. Kecepatan sama. Makanya persamaan energi kinetiknya itu adalah kan harusnya setengah MI dikali VI kuadrat gitu kan, tambah setengah MJ kali VJ kuadrat. Karena dia sama, VI sama VJ itu sama kayak Y dot kuadrat, ya udah berarti tinggal setengah MI tambah MJ dikali Y dot kuadrat. Tuh. Kan MI tadi 3M, MJ 7M, berarti kalau ditotalin jadinya 10M ya. Dibagi 2 jadi 5M Y dot kuadrat.
Ini T-nya. Lagrangiannya gimana? Lagrangiannya berarti L sama dengan T min V kan? Berarti sama dengan lima M Y dot kuadrat dikurangin apa tadi? 4 MGY. Iya nggak? Ya. Dikurangin 7 MGL3. Nah, ya udah. Tinggal cari persamaan geraknya. Berarti D per dt dari do L per do Y dot sama dengan do L per do Y. Langsung turunin aja ya. Berarti ini hasilnya D per dt turunan ini terhadap Y dot. Ini habis kan yang belakangnya. Berarti tinggal sisa yang ininya aja, turunan dia. Berarti 10 M Y dot. Sama dengan turunan ini sekarang. Terhadap Y. Apa? Minus 4 mg. Iya nggak? Iya dong. Kan turunannya terhadap Y. Yang mengandung variabel Y dia doang. Sementara L3 ini kan konstan. Panjang tali nggak berubah-berubah. Kecuali kalau talinya bisa melar. Cuma nggak. Di sini soalnya nggak kayak gitu. Talinya keras. Nggak bisa melar. Jadi ini habis turunannya. Tinggal sisa turunan dari dia. Yaitu minus 4 mg. Ya udah. Nah, ini kan M-nya konstan kan. Berarti coret. Tinggal sisa 10 D per dt Y dot. Sama dengan minus 4G. dy dot per dt Y double dot. Berarti Y double dot sama dengan minus 4 per 10, 2 per 5 G. Nah ini persamaan geraknya. Berarti ini nggak ada. Kalau di kasus tertentu tuh do L per do QI dia bisa banyak ya berarti ya. Kenapa? Do L per do QI itu bisa banyak berarti di kasus tertentu. Ya. Kayak contoh yang mana ya? Itu pasti bakal sama kayak ini nggak jumlahnya, derajat kebebasannya. Kenapa? Jumlah I-nya itu tuh bakal sama kayak derajat kebebasannya nggak sih? Ya. Emang I itu derajat kebebasan. Kan ada KI kan? KI dari 1 sampai M. Gitu. N-nya itu maksudnya derajat kebebasan ada berapa? Jadi ntar ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Tergantung dia bisa arah geraknya kemana aja. Sama kemungkinan gerakannya gimana. Kayak contohnya yang punya 5 derajat kebebasan apa? Molekul sih. Kebanyakan 5. Ada. Kalau di mekanika enggak sih? Kalau di termodinamika ada apa sih? Termodinamika itu aneh. Molekul kan ada yang sistemnya gini ya. Ini molekul apa sih? O2 misalkan. Kan digambarin dia gini kan. Ini O, ini O. Gitu. Nah, ini dia punya 5 derajat kebebasan. Dia bisa translasi ke 3 sumbu. Terus bisa berosilasi. Jadi ini bisa maju mundur, jot-jotan gitu. Nah, dia juga bisa berotasi. Gitu. Jadi dia bisa translasi ke 3 sumbu. Bisa ke ruang mana aja gitu translasinya. Ini si pusat masanya. Tapi karena dia ada sistem dengan 2 massa kayak gini, dia juga bisa berosilasi. Gitu. Nah, sama. Kalau misalkan dia energinya cukup, dia juga bisa sambil berotasi gitu. Jadinya 3 sumbu ditambah 1 osilasi, ditambah 1 rotasi. Jadi total punya berapa? 5 derajat kebebasan. Jadi ntar ada Q1, Q2, Q3,
Q4 sama Q5 di Lagrangnya. Gitu. Potensialnya juga ada 5. Kinetiknya juga ada 5 pasti. Ntar juga pasti bakal ada 5 persamaan gerak. Uniknya Lagrange tuh kayak gitu. Jadi 1 derajat kebebasan itu bakal menghasilkan 1 persamaan gerak. Kayak tadi yang kata batang yang ini. Kan dia bisa gerak arah theta sama bisa gerak sepanjang batang ini kan. Naik turun gitu. Dia punya 2 persamaan gerak, ada yang arah theta, ada yang r double dot sama yang theta dot yang arah theta. Tadi apa? Theta dot r dot. Pas kita dapatnya itu. Sama dengan apa gitu. Karena dia punya 2 derajat kebebasan, dia bisa gerak gini, bisa juga muter. Ntar, mana lagi? Ada yang mau tanya lagi? Lagrange, tinggal sisanya kalian latihan aja. Apa mau lanjut aja, Dan? Lanjut dari apa? yang itu satunya. Hamilton, gue belum baca semua sih. Belum baca semua. Jadi, nah besok aja lah. Takutnya ntar ada teori yang salah. Jadi sebenarnya Hamilton tuh aku baru nurunin sampai bahwa H itu sama dengan T tambah Pi. Dan hubungan antara H dengan L itu adalah sigma, apa ya, lupa, sigma bla 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 gitu. Dikurangin sama L. Nah nanti dari sini kita bisa dapat 3 kemungkinan. Yaitu turunan Hamilton terhadap posisi. Itu bakal menghasilkan yang namanya momentum. Bukan momentum. Turunan Hamilton terhadap posisi itu bakal menghasilkan gaya. Terus turunan Hamilton terhadap momentum itu bakal menghasilkan kecepatan. Terus turunan Hamilton terhadap waktu itu bakal menghasilkan negatif dari turunan Lagrange terhadap waktu. Tapi yang ini nggak tahu pakainya buat apa. Belum baca lagi. Jadi jangan dulu aja. Takutnya ntar malah salah. Besok aja ya. Udah hafal kamu, Der? Ya baru segini. Udah hafal. Tapi yang jelas Hamilton itu jarang kepake. Yang sering dipakai tuh Lagrange-nya. Biasanya tuh Hamilton cuma ditanya apa persamaan Hamiltoniannya, udah gitu. Kalau misalkan kita udah bisa bikin persamaan Hamiltoniannya, kita menyelesaikan persamaan geraknya, ya kita ubah ke Lagrange lagi aja kalau misalkan kita nggak hafal ininya. Kita nggak tahu ininya nih. Tapi ditanya persamaan gerak dari Hamilton. Ya udah, kita kan tahu hubungan bahwa Hamilton dengan Lagrange itu adalah 2T dikurangin L. Yang sigma bla bla blanya ini kalau diturunin lebih jauh itu nanti bakal sama kayak nilainya dua kali energi kinetik. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat Lagrangiannya itu 2T dikurangin sama Hamilton. Nah, kan kita tadi udah ngerjain Lagrange banyak banget kan. Berarti kita pasti lebih jago pakai Lagrange daripada pakai Hamilton. Ya udah, dari situ aja kita nanti cari persamaan geraknya dari Lagrange-nya. Tapi intinya nggak jauh beda. Kalau Lagrange itu selisih energi, kalau Hamilton itu energi total. Tapi teori lengkapnya ya besoknya di kelas sama dosen masing-masing ya. Nih satu soal terakhir deh, Lagrange. Nih ya. Masih ingat kan soal ini? Cara nyelesainnya gimana? Ini biasanya kita selesain nyari persamaan geraknya pakai apa? Pakai Newtonian kan? Tapi sekarang kita coba pakai Lagrange. Nah, yang gampang itu kita cari energi kinetiknya dulu. Kenapa? Ya karena energi kinetik itu sederhana biasanya. Cuma bergantung sama kecepatan aja. Nah di sini si balok M2 itu kan punya vektor posisi. Ini nggak tahu yang berapa sih, tapi kasih nama M2 aja lah. Ini kasih nama M1. Si balok M2 itu punya vektor posisi, yaitu adalah kalau dia digeser sejauh X2, berarti nanti dia punya perpindahan sejauh X2 dengan arah I. Gitu. Sementara kalau M1, dia punya vektor posisi X1 dengan arah I. Kalau dia digeser sejauh X1 gitu, dari titik setimbangnya. Vektor posisinya jadi kayak gini. Nah, kecepatannya gimana? Kita turunin aja terhadap waktu. Jadinya kita dapat
kecepatan untuk benda satu, yaitu dr1 per dt itu adalah x1 dot arah i. Sementara kalau untuk benda 2, dr2 per dt itu sama dengan x2 dot arah i. Ya udah, berarti energi kinetiknya itu adalah setengah m kecepatan 1 kuadrat, m1 kecepatan 1 kuadrat berarti x1 dot kuadrat ditambah setengah m2 x2 dot kuadrat. Gitu. Sementara potensialnya gimana? Ya potensial sama aja. Pegas ini karena dia digeser sejauh x2, berarti nanti dia bakal punya perpindahan x2. Pegas ini dia bakal punya perpindahan berapa? X 1 plus X2. Ayo, X1 plus X2 atau X2 kurang X1? Atau X1 min X2? Bentar. Kan ini digeser ke kanan. Yang depan juga digeser ke kanan. Perpindahannya X1 aja berapa? berarti. X1 min X1 X2. plus X2. Ayo. Minus lah. Kan gini. Ini kan panjang pegasnya segini. Ini digeser sejauh X2 berarti panjangnya berubah jadi segini kan. Ini perubahan panjang berapa? X2. Nah, tapi yang depannya kita geser lagi sejauh X1. Berarti sama aja tadi panjang yang udah kita mampetin sejauh X2, itu kita regangin lagi sejauh X1. Berarti total perubahannya berapa? X1 dikurangin X2. Ingat, energi potensial itu bergantung sama total perubahannya. Perubahan panjang pegas. Kebayang nggak? Atau gini deh. Kalau gini, sekarang kasusnya, ditariknya beda. Ini ditarik ke kanan X1. Berarti si pegasnya panjangnya nambah kan sejauh X1. Jadi kayak gini. Segini X1. Terus ke kiri ditarik X2. Berarti panjang pegasnya ke kiri nambah lagi sejauh X2. Oh, oke, dapat. Berarti panjang pegasnya kalau dibandingin sama yang awal berapa? Ya, L ditambah X1 tambah X2 kan. L itu panjang awalnya. X1 tambah X2 itu kita nariknya berapa? Ke kanan X1, ke kiri X2. Jadi pasti tambah panjang banget dong. Kalau perubahan panjangnya berarti tinggal X1 tambah X2 aja. Ini perubahan panjangnya. Kalau kita nariknya searah berarti kita narik ke kanan X1, malah didorong lagi ke kanan X2. Malah berkurang. Yang tarikan X1 yang tadi kita udah buat itu. Itu. Jadinya untuk pegas yang ini dia bakal tertarik sejauh X2, sementara kalau yang tengah itu X1 min X2. Bebas sih mau X1 min X2 atau X2 min X1 sama aja. Karena sama-sama apa ya? Ntar kan kita kuadratin di persamaan apa sih namanya? Potensial pegas itu kan kita kuadratin kan. Jadi bakal sama aja sih. X1 min X2 atau X2 min X1. Nah, ingat potensial pegas itu setengah kx kuadrat. Ya kan? Nah, kalau untuk pegas yang satu, berarti pegas yang ini, berarti kx2 kuadrat. Tapi kan sini pegasnya ada 2, berarti tambah setengah k. Pegas yang 2 kan tadi x1 min x2 kan? Kuadrat. Gitu. Ya udah, berarti ntar kita dapat Lagrangiannya setengah m x1 dot kuadrat tambah setengah m x2 dot kuadrat dikurangin setengah k x2 kuadrat dikurangin setengah k x1 min x2 kuadrat. Nah, hati-hati. Di sini kan ada dua variabel kan. Dengan maksudnya dia ada 2 benda dan dia punya derajat kebebasan masing-masing. Kayak X1 kan punya si M1 kan. Derajat kebebasannya untuk benda M1. Berarti nanti Lagrangiannya juga bakal punya 2 solusi.
Yang pertama yang do L per do X1, sama yang kedua do L per do X2. Sama untuk kecepatannya berarti ada do L per do X1 dot, sama yang do L per do X2 dot. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ada dua benda. Dan masing-masing benda tuh punya derajat kebebasan masing-masing. Gitu. Jadi makanya nanti kita dari sini bakal dapat dua persamaan gerak. Yang pertama dulu, yang untuk benda M1. Berarti D per dt do L per do X1 dot sama dengan do L per do X1. Berapa tuh hasilnya? D per dt dari do X1 dot. X1 dot kan dia doang kan? Berarti ntar tinggal sisanya M X1 dot sama dengan do L per do X1. X1 adanya di dalam sini doang. Berarti nanti sisanya itu cuma minus K X1 min X2. Iya nggak? Turunannya. Atau kalau pusing dipecah aja. Setengah K X1 kuadrat min tambah X2 kuadrat dikurangin 2 X1 X2. Diturunin jadinya apa? Terhadap X1 aja. K 2X1 min 2 X2. Coret kan? Tinggal X1 min X2. Nah, terus M konstan kan? Berarti tinggal turunan X1 dot terhadap waktu. Jadinya apa? M X1 double dot. Sama dengan minus K X1 min X2. Ini persamaan gerak pertama. Untuk yang benda X1. X1 itu yang kanan. Nah, sekarang yang persamaan gerak yang kedua. Untuk benda yang kedua. Berarti kita cari D per dt dari do L per do X2 dot sama dengan do L per do X2. Tadi L-nya itu kan setengah M X1 dot kuadrat tambah setengah M X2 dot kuadrat dikurangin setengah K X2 kuadrat dikurangin setengah K X1 min X2 kuadrat. Nah, ini kita turunin sekarang terhadap variabel yang untuk partikel kedua. Nah, do L per do X2 dot, berarti yang ini aja kan yang kita turunin, sisanya 0 semua. Berarti D per dt M X2 dot sama dengan sekarang X2. Berarti turunan ini sama ini. Sisanya minus KX2 dikurangin ditambah K X1 min X2. Ya enggak? Turunan ini terhadap X2. Ya kan? Kan minus setengah K X1 min X2 kuadrat. Kalau pakai aturan rantai berarti turunannya minus setengah K X1 min X2 dikali 2 dikali turunan dalamnya terhadap X2 berarti minus 1. Ya kan? Ya berarti nanti sisanya tinggal K X1 min X2. Nah, ini M-nya konstan berarti M X2 double dot sama dengan minus X2 ditambah K X1 min X2. Ini persamaan gerak keduanya. Untuk benda yang kedua. Itu. Ya udah. Sama kan hasilnya kalau misalkan kita pakai Newtonian? Nggak jauh beda. Cara nentuin solusi persamaan geraknya gimana? Ya pakai itu matriks yang di osilasi terkopel. Ada yang lagi nggak?
Udah habis soalnya yang Lagrange masih banyak sih sebenarnya. Kerjaan sendiri ya. Males aku. Caranya sama semua kok. Ini yang belum nih, ada nomor 5. Tadi kan nomor 5 baru yang apa sih namanya? Nomor 5 tuh yang pesawat Atwood. Mana sih tadi soalnya? Nih yang ini. Kan tadi kita baru ngerjain yang katrol atasnya doang, belum semuanya. Kerjaan sendiri coba. Kalau yang untuk semua sistemnya sampai yang ke M1, M2, M3, M4-nya ini. Ini kalau dilihat-lihat ntar bakal ada derajat kebebasannya berapa nih? Banyak banget. Tuh, 2, 3. Ada 3 sih. Untuk masing-masing katrol. Ya ada 3. Ntar ada 3 persamaan gerak pasti. Persamaan gerak yang katrol yang gede, persamaan gerak katrol yang kecil, yang A nih, yang di sebelah kiri, sama persamaan gerak katrol yang sebelah kanan. Jadi ntar pasti ada 3 persamaan Lagrange. Ada Q1, Q2, sama Q3. Bikin sendiri koordinatnya. Pertama, Lagrange tuh gitu. Kita bikin koordinatnya dulu, terus cari acuan potensial nolnya di mana. Dari situ nanti kita dapat energi potensial. Terus dari koordinat yang udah kita bikin, turunin terhadap waktu. Terdapat persamaan kecepatan. Dari persamaan kecepatan nanti kita dapat energi kinetik. Aku tulis deh. Pertama, bikin koordinat. Mau pakai polar atau apa gitu. Terus cari vektor posisi. Dari sini nanti dapat energi potensial. Nah, terus vektor posisi ini turunin terhadap waktu. Kan ntar dapat kecepatan kan? Dapat kecepatan. Nah, dari sini nanti kita dapat energi kinetik. Masukin ke ini. L sama dengan T min V. Terus pakai persamaan Euler-Lagrange untuk setiap kemungkinan arah gerakannya. Gitu. Stepnya ini biasanya. Oke, udah kelar. Lagrange, Hamilton besok aja. Kapan-kapan. Aku belum baca lagi teorinya. Ada yang mau nanya lu nggak? Sebelum aku akhiri. Katrol tadi, Kenapa? Yang katrol. itu berarti kita tinjau katrol A dulu, terus katrol yang kanan. Nanti katrol yang gede itu kita anggapnya kayak yang kita kerjain tadi. Enggak beda. Kalau yang kerjaan tadi, yang satu tadi itu, apa sih namanya? Itu aku anggapnya yang A sama yang B itu jadi satu masa gitu. Itu contoh aja. Contoh buat kalian ngerjain yang tiga-tiganya. Nanti kalau mau ngerjain yang katrol 3 ini langsung aja. Langsung tiga-tiganya gitu. Jangan satu-satu. Langsung tiga-tiganya dibikin persamaan Lagrange totalnya gitu. Nanti tentuin, misalkan aku kasih contoh gini. Nanti kalian kerjain sendiri lanjutannya gimana. Aku kasih contoh acuan nol di sini. Nah, berarti nanti acuannya itu ke sini jaraknya berapa. Terus ke sini jaraknya berapa. Ke sini jaraknya berapa. Ke sini jaraknya berapa. Itu vektor posisi untuk masing-masing masa. Buat nentuin apa? Buat nentuin nanti energi potensialnya kayak gimana. Dari vektor posisi yang udah aku tentuin masing-masing ini, nanti tentuin kecepatannya. Buat nyari energi kinetiknya gimana. Gitu. Jadi langsung. Kalau mau ngerjain soal yang ini harusnya langsung, nggak satu-satu. Tadi aku contohin satu-satu kayak gini ya buat nyontohin aja kalau misalkan ninjau katrol tuh kayak gitu gitu loh. Cara ngerjainnya. Caranya sama, cuma kalian langsung ninjau tiga-tiganya semuanya. Langsung cari posisinya untuk masing-masing masa. Berarti kita ambil koordinat tuh sama acuan potensial tuh harus sama semua ya untuk apa yang kita tinjau semua di situ sistemnya. Iya. Oke. Nah, ada lagi nggak?
Cukup. Udah kalau gitu. Gue tutup ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Dor.